Jadi hemostatika itu sebetulnya ya sudah ada dari dalam tubuh. Sama seperti kemarin saya menerangkan obat analgesik ya. Analgesik itu kan obat anti nyeri ya, anti nyeri. Anti nyeri di dalam tubuh itu sudah ada ya. Untuk kita mengurangi rasa nyeri itu tubuh mempunyai efek, tubuh punya mekanisme untuk mengurangi rasa nyeri ya. Kita punya endorfin ya, enkepalin itu merupakan neurotransmitter atau sitokin yang mengurangi efek nyeri ya, karena dengan keluarnya endorfin itu biasanya keluar pada saat mood kita senang ya. Kalau senang nyeri yang kita rasakan itu sudah berkurang ya, bisa berkurang karena nyeri itu memang suatu persepsi gitu ya. Begitu juga dengan sistem hemostatik ya, hemostatika. Di sistem hemostatika itu merupakan mekanisme perlindungan tubuh dari kehilangan darah ya, mekanisme perlindungan tubuh dari kehilangan darah, di mana sistem hemostatika ini melibatkan aktivitas pembuluh darah ya, karena proses pembekuan darah itu pastinya akan melibatkan aktivitas pembuluh darah ya. Aktivitas apa? Aktivitas dia akan mengalami vasokonstriksi, sehingga kalau ada perdarahan dan pembuluh darahnya vasokonstriksi, maka itu juga akan mengurangi perdarahan. Kita bayangkan ya, vasokonstriksi itu kan mengkerut ya. Kalau yang sirkuler dia akan buntu. Terus kalau yang longitudinal dia akan menarik sehingga lubangnya jadi kecil. Kalau lubangnya jadi kecil, aliran darahnya juga akan berkurang. Jadi dalam mekanisme hemostatika itu melibatkan aktivitas pembuluh darah, kemudian fungsi trombosit ya. Fungsi trombosit untuk apa trombosit? Trombosit itu kan keping darah ya. Kalau satu tidak bisa, karena kalau satu tidak bisa untuk membuat sumbat ya, sehingga perlu perlekatan antar trombosit, namanya agregasi trombosit. Kemudian kalau sudah terbentuk agregat dari trombosit, itu akan bisa dipakai untuk menutup jaringan yang robek, gitu ya. Kemudian mekanisme perlindungan tubuh dari kehilangan darah itu juga bisa dilakukan oleh faktor-faktor pembekuan darah. Apa saja faktor pembekuan darah? Ada faktor 1, 2, 3 sampai faktor 13 ya. Gitu. Jadi pembekuan darah itu proses kimia di mana protein plasma berinteraksi untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Jadi pada proses pembekuan darah ya, mekanisme terakhir itu adalah pengaktifan fibrinogen menjadi benang fibrin, di mana benang fibrin ini nantinya yang akan menutup trombus ya. Jadi yang ditutup itu merupakan yang dipakai untuk penutup itu merupakan agregat daripada trombosit ya. Setelah ditutup lubangnya oleh trombosit, maka trombosit ini akan dilapisi oleh benang-benang fibrin sehingga tidak lepas ya, seperti jaring gitu ya. Benang fibrin, setelah itu baru terjadi proses kesembuhan gitu ya. Kalau tadi proses hemostatika itu adalah suatu mekanisme supaya tubuh tidak kehilangan darah. Kalau gagal ya mempertahankan hemostatika, maka yang terjadi adalah terjadi perdarahan. Sedangkan kalau lawannya gagal mempertahankan fluiditas darah, jadi fluiditas itu aliran ya, aliran darah. Gagal aliran darahnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi justru pembekuan trombosis ya. Jadi trombosis itu pembekuan oleh trombus ya.
Jadi kalau kita mengenal trombosis, hemostatika pasti tidak akan lepas dengan istilah-istilah trombosit ya. Trombosit itu keping darah, di mana keping darah ini yang berperan pada proses pembentukan sumbat ya. Dia akan beragregasi, saling berdekatan dulu adesi, kemudian saling berlekatan sehingga lama-lama dari satu melekatkan dua, tiga, lama-lama jadi suatu bola yang siap untuk menutup luka ya. Jadi dalam hemostatika itu pasti akan kita bersinggungan dengan istilah-istilah trombosit ya, trombus, emboli, tromboemboli ya. Kalau trombosit tadi kan keping darah, trombus itu ya keping darah yang digunakan untuk menutup luka pada jaringan ya, pada pembuluh darah ya, trombus. Sedangkan emboli itu sebenarnya hampir sama ya, hanya saja kalau emboli itu ada sumbat ya, ada sumbat di dalam pembuluh darah. Jadi sumbatnya itu bukan merupakan agregat dari trombosit, bukan ya. Jadi kalau emboli itu selain atau kalau emboli itu semuanya itu masuk emboli ya. Emboli itu ada suatu sumbat atau suatu bahan ya yang melekat pada pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya alirannya jadi lambat berkurang ya karena lubangnya semakin sempit ya. Sama dengan kalau selokan kan ya, banyak tanahnya, akhirnya aliran airnya tidak lancar. Ya sama ya, emboli itu kalau yang semuanya ya tidak hanya trombus ya. Nah kalau yang sumbatnya itu yang menyumbat itu hanya trombus, perlekatan dari trombus maka dinamakan tromboemboli ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Mana ada yang mau ditanyakan? Ini kalau nggak ada pertanyaan ya dijawab, tidak ada. Tapi kalau ada ya ditanyakan. Itu ya. Jadi saya tidak seperti ngomong sama tembok ya. Tidak ada rencana apapun. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Loh. Tidak ada, dokter. Ya, jadi saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, tadi kan pada proses pembekuan darah itu ada trombus ya, ada trombosit ya, ada pembuluh darahnya, di mana yang peran adalah vasokonstriksinya ya, vasokonstriksinya. Jadi ada vasokonstriksi yang menambah membantu proses pembekuan darah. Di dalam proses pembekuan darah itu diawali dengan terjadinya atau aktivasi dari tromboplastin ya. Mana tromboplastin ini dalam bentuk inaktif ya. Jika ada penginduksinya terjadi suatu perlukaan jaringan, maka itu akan mengaktifkan tromboplastin. Jika tromboplastin aktif, maka faktor-faktor pembekuan darah semua akan aktif ya. Nanti kita lihat faktor apa dulu yang aktif ya, faktor berapa dulu yang aktif. Kemudian setelah terjadi aktivasi dari tromboplastin, maka aktifkan protombin menjadi trombin ya. Aktifkan protombin menjadi trombin. Dari trombin, trombin akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin ya. Jadi ini adalah proses pembekuan darah secara garis besarnya ya. Yang penting adalah aktivasi tromboplastin, kemudian aktivasi protombin menjadi trombin, aktivasi fibrinogen menjadi fibrin. Nah, pada sistem di dalam tubuh itu kan ada keseimbangan ya.
Kalau tadi hemostatika itu pembekuan darah ya. Tapi kalau homeostatik apa hemostatik? Homeostatik apa? Gaya ya, keseimbangan di dalam tubuh. Jadi sama dengan di alam ya. Kalau ada siang, ada malam, ada hujan, ada kemarau ya, ada panas, ada dingin ya. Semua dalam tubuh juga sama, ada sistem keseimbangan. Nah, faktor-faktor pembekuan darah itu kan kalau sudah aktif kan dia akan bekerja untuk melakukan pembekuan darah. Kalau itu akan dihasilkan terus, maka yang terjadi apa? Yang terjadi darah akan membeku, mengental ya. Aliran darah jadi tidak lancar ya. Maka tubuh akan menyeimbangkan ya. Jadi proses homeostatik ya. Dengan cara apa? Dengan cara faktor pembekuan darah yang sudah aktif itu akan larut ya. Kemudian faktor pembekuan darah itu yang sudah bentuk aktif itu akan dimetabolisme jadi bentuk inaktif lagi. Kemudian juga bisa terjadi feedback ke trombin ya, feedback ke trombin supaya apa? Supaya mengantagonis supaya tidak dihasilkan atau tidak diaktifkan faktor pembekuan darah ya. Atau proses homeostatik itu dilakukan oleh mekanisme koagulasi alami yang diperantarai atau dilakukan oleh antitrombin 3. Ya, antitrombin 3 ini merupakan reseptornya heparin. Ya. Kemudian dilakukan juga koagulasi alami itu oleh protein C dan S. Ya. Saya lanjut. Nggak bisa nih ya. Nah, selain itu penyeimbangnya ya, hemostatiknya, homeostatiknya, proses pembekuan darah itu dilakukan oleh suatu sistem namanya sistem fibrinolitik. Tadi fibrin apa? Fibrin adalah jalan benang-benang yang akan menutup trombus, menguatkan suatu sumbatan ya, sehingga sumbat itu tidak lepas gitu ya. Nah, kalau ini adalah sistem fibrinolitik. Titik itu apa biasanya nama ada titiknya itu pasti hambatan ya. Hambatan pembentukan fibrin ya, hambatan pembentukan fibrin, atau kalau yang sudah terbentuk fibrin maka bisa dilakukan untuk mengadakan feedback negatif feedback ya. Jadi atau namanya titik itu titik itu bisa dikatakan menghambat ya, menghancurkan seperti itu ya. Jadi sistem fibrinolitik itu salah satu juga mekanisme homeostatik dari proses pembekuan darah. Karena obat-obat yang bekerja secara fibrinolitik dia akan memecah fibrin yang sudah terbentuk ya, trombus yang sudah terbentuk. Oleh siapa biasanya dilakukan sistem fibrinolitik ini? Oleh plasminogen. Plasminogen itu apa hubungannya dengan pembekuan darah? Jadi plasminogen itu akan diaktifkan menjadi plasmin, di mana plasmin ini yang fungsinya adalah untuk melisiskan fibrin. Ya. Melisiskan fibrin supaya apa? Supaya aliran darahnya lancar, gitu ya. Jadi sistem fibrinolitik itu ada unsur plasminogen, aktivator plasminogen ya. Dan ada juga antiplasmin
dan penghambat plasminogen aktivator. Ini tadi sudah ya faktor apa yang menjaga supaya darah tidak membeku ya, dilakukan oleh siapa saja, yang dilakukan oleh faktor koagulasi ya, kemudian feedback trombin ya, kemudian faktor koagulan itu ya bisa salah begitu. Tadi yang sudah saya jelaskan fibrinolitik. Jadi menghancurkan litik itu menghancurkan fibrin. Jika dihancur fibrin itu sudah terbentuk fibrin, maka supaya tidak terjadi berlebihan terbentuk fibrin, maka diberikan obat-obat yang bekerja pada sistem fibrinolitik ya. Jadi tidak litik lagi, tapi menghambat litiknya. Ya, oleh siapa? Oleh plasminogen, aktivator plasminogen ya, antiplasmin dan antiplasmin dan hambatan plasminogen aktivator. Sampai di sini ada yang bertanya? Kalau tidak bertanya, lanjut. Jadi tadi ada secara garis besar itu kalau sistem pembekuan darah itu kan tadi hanya 3 poin ya. Pengaktifan pengaktifan tromboplastin ya, pengaktifan tromboplastin, kemudian pengaktifan faktor-faktor pembekuan darah. Jadi ini adalah proses pembekuan darah ya. Ada jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Kalau jalur intrinsik itu dia akan melewati beberapa jalur ya, tidak langsung dipotong. Tapi kalau jalur ekstrinsik dia akan langsung memotong pengaktifan faktor 10 atau pengaktifan faktor 9 ya. Jadi ini suatu mekanisme pembekuan darah ya. Jadi ada jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Kalau jalur intrinsik dia akan mengaktifkan faktor 12 dulu menjadi 12 aktif, kemudian 12 aktif yang mengaktifkan faktor 11 aktif ya. Faktor 11 mengaktifkan faktor 9 aktif ya, menjadi 9 aktif. Sedangkan jalur ekstrinsik ya itu kalau ada misalkan jaringan maka tisu faktor kemudian faktor pembekuan 7A ya, platelet dan kalsium itu akan dikeluarkan atau akan berperan dulu, kemudian baru langsung ke faktor 10, pengaktifan faktor 10 ya. Kalau yang jalur intrinsik itu kan dia akan melalui pengaktifan faktor 12 dulu, baru faktor 11, 9, baru kemudian faktor 10. Tapi kalau yang jalur ekstrinsik dia langsung mengaktifkan faktor 10A gitu ya. Setelah faktor 10A aktif ya, faktor 10 menjadi 10A artinya 10 aktif yang dibantu oleh faktor 8, platelet dan kalsium ya.
Jadi faktor pembekuan darah ini banyak sekali jalurnya ya. Kemudian untuk memperlancar pembentukan faktor-faktor pembekuan darah ya. Jadi faktor kalau yang dari intrinsik kan sampai 9, baru 9 mengaktifkan 10. Tapi kalau jalur ekstrinsik langsung mengaktifkan faktor 10 dibantu faktor 7A, platelet, dan kalsium. Ya. Kemudian itu yang pengaktifan faktor 10, baru 10A ini yang mengaktifkan protonin dan trombin dibantu oleh faktor 5, platelet, dan kalsium. Ya. Kemudian langkah selanjutnya trombin itu akan mengaktifkan 13, di mana 13 itu fungsinya untuk faktor 13 itu fungsinya untuk mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Ya. Jadi fibrinogen menjadi fibrin itu faktor 12. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Dokter, saya bertanya. Ya, silakan. Untuk yang digambar ini kan yang dia dari protrombin menjadi trombin itu kan dia ada sebelumnya dia akan mengaktifkan yang faktor ke-13, dia kan bisa langsung ke fibrinogen itu. Berarti dia tanpa mengalami yang faktor 13 apakah bisa langsung mengaktifkan fibrinogen? Bisa. Jadi faktor 10 aktif itu kan akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin ya. Trombin itu fungsinya dia akan mengaktifkan faktor 13. Jadi 13 aktif. Dan di sisi lain trombin juga menyiapkan pengaktifan fibrinogen menjadi fibrin. Nah, pembentukan sudah terbentuk fibrin kan dengan bantuan faktor 2 atau 2 aktif atau trombin. Nah, fibrin ini kan masih belum stabil ya, maka sudah distabilkan oleh faktor 13. Faktor 13 itu yang mengaktifkan siapa ya? Trombin sama. Ya. Sehingga sumbat itu ditutupi oleh benang-benang fibrin. Sehingga menjadi fibrin yang stabil gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak stabil ya, gampang buka tutup tidak seperti itu, nanti ada perdarahan yang muncul gitu ya. Jelas ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita istirahat 1 menit ya atau 2 menit ya. Boleh istirahat, boleh minum, boleh laya-laya dulu ya, silakan. Nanti kita lanjut lagi kuliah setelah istirahat dulu 1-2 menit ya, merembangkan badan ya.
Baik, kita mulai lagi ya. Ini tadi ada sesuatu. Kita mulai lagi, ini tadi sampai sini ya. Jadi yang berperan terakhirnya itu adalah fibrin dan faktor 13A ya. Di mana fibrin itu akan menjadi fibrin aktif oleh faktor 13A dan pengaktifan fibrin oleh trombin gitu ya. Jelas ya. Kemudian sekarang obat-obatnya, obat-obat apa saja ya yang bisa dipakai sebagai obat untuk hemostatika ya. Ini juga ada mekanisme ya, mekanisme terbentuknya trombus ya. Jadi mekanisme pembentukan trombus itu dari trombosit itu dibantu oleh proses adesi, namanya adesi dulu. Jadi adesi itu proses trombosit-trombosit itu saling berdekatan. Kemudian setelah berdekatan dia akan mengeluarkan namanya tromboxan A2 atau PAF ya. Di mana tromboxan A2 itu akan mempengaruhi agregasi trombosit atau platelet ya. Jika sudah terjadi agregasi saling bertempelan, maka terbentuk trombus. Nah, itu di segi trombositnya, karena yang berperan pada proses pembekuan darah itu di samping trombosit juga ada pembuluh darah. Di pembuluh darah yang berperan itu adalah faktor-faktor pembekuan darah, semua faktor pembekuan darah sampai mengaktifkan faktor 10, di mana faktor 10 akan mengaktifkan faktor 2 menjadi 2 aktif atau trombin. Trombin aktif akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin ya. Nanti yang membantu trombus itu ditutup oleh suatu benang fibrin ya. Nah, obat-obatnya apa saja? Jadi hemostatika itu, obat-obat hemostatika itu dibagi dua macam, ada hemostatika lokal dan hemostatika sistemik. Hemostatika lokal ada macam-macam, ada hemostatika serat. Contohnya sponkilatin, oxisel, pulsafibrin insani. Kemudian ada astringen ya. Yang masuk dalam astringen ada asam tanat, nitras argenti, ferriklorida. Dan ada golongan koagulan ya, koagulan, faktor-faktor koagulan, ada trombin, aktivator trombin. Kemudian ada vasokonstriktor. Tadi ya yang saya jelaskan di awal, itu merupakan obat hemostatika juga ya, vasokonstriktor. Contohnya apa? Epinefrin atau norepinefrin. Jadi dia bersifat lokal, bukan sistemik. Kalau dia diberikan sistemik akan mempengaruhi banyak organ ya, karena epinefrin, norepinefrin itu punya reseptor alfa dan beta ya, di mana alfa beta itu banyak di berbagai organ, ada di jantung, usus ya, pembuluh darah ya, banyak. Kemudian ada juga hemostatika golongan sistemik itu yang bersifat lokal. Kalau sistemik itu mempengaruhi banyak hal ya. Jadi kerjanya sistemik. Ada desmopressin, vitamin K, asam aminokaproat. Kalau tadi lokal itu yang hemostatika lokal ada asam tanat ya. Tapi kalau yang sistemik asam aminokaproat dan asam tranexamat ya. Dan ada fibrinogen insani. Nah, tadi sudah saya jelaskan hemostatika itu adalah obat untuk menghentikan perdarahan. Ada hemostatika lokal ya. Tadi kalau hemostatika lokal ada hemostatik serat, absorban hemostatik ya.
menghentikan perdarahan dengan pembentukan suatu bekuan buatan, memberikan jalan serat yang mempermudah pembekuan bila diletakkan langsung pada bekuan yang berdarah, ya. Jadi dia seperti jaringan, ya, serat itu, ya, ditempelkan di luka, maka itu akan menghentikan perdarahan. Ya. Contohnya perusahaan fibrin insani spondylitic osisel, ya. Ada astringin tadi, ya. Astringin itu bekerja dengan cara meledakkan protein darah sehingga perdarahan dapat dihentikan, ya. Contohnya nitras argentin, veriklorida, dan asam tanat. Kemudian faktor-faktor keunggulan, ya, penggunaannya lokal untuk hemostatik dengan cara apa? Mempercepat perubahan protomin menjadi trombin, atau secara langsung dia akan merubah fibrinogen dari fibrin. Kemudian vasokonstriktor tadi ada adrenalin dan atau epinefrin dan norepinefrin. Dan yang hemostatika sistemik tadi dengan cara pemberiannya infus, bisa diinjeksikan, ya. Vitamin K itu juga termasuk hemostatika sistemik, ya. Kemudian ada faktor antihemofilik. Ini kalau digunakan pada orang-orang yang penderita hemofilia A. Jadi ada hemofilia A dan hemofilia B. Dia mengandung faktor 8, ya, faktor 8. Kemudian ada kompleks faktor 9, ya. Ini untuk hemofilia B. Jadi kompleks faktor-faktor pembekuan darah termasuk faktor 9, 10, 7, dan 2, ya, namanya kompleks faktor 9. Ini biasanya untuk hemofilia B. Obat-obat anti koagulan, obat-obat hemostatika itu akan mempunyai efek samping trombosis, ya. Kalau trombosis itu suatu pembekuan yang pembekuannya itu oleh karena trombosis, ya. Kemudian ada flushing, reaksi hipersensitivitas, sama menggigil itu salah satu beberapa efek samping dari obat golongan hemostatika, ya, khususnya hemostatika yang kompleks faktor 9, ya. Desmopresin itu suatu vasopresin, ya. Dia akan meningkatkan kadar tubuh 8, ya, VEF. Kemudian dia akan meningkatkan kadar faktor pembekuan darah dan menetap sampai 6. Kemudian ada fibrinogen insani, ada vitamin K, ya. Kemudian ada asam aminokaproat. Asam aminokaproat dan asam tranexamat itu mekanisme kerjanya sama, ya. Dia akan sebagai antagonis kompetitif, ya, bersaing, menghambat secara bersaing atau antagonis kompetitif terhadap aktivator plasminogen dan penghambat plasmin. Di mana kita tahu plasmin itu berperan untuk menghancurkan fibrinogen, menghancurkan fibrin, ya. Sehingga kalau hancur fibrinogennya, ya, apa yang terjadi adalah lawannya hemostatika. Yang terjadi adalah koagulasi, antikoagulasi, ya. Jadi asam aminokaproat dan asam tranexamat itu mekanisme kerjanya sama.
Tapi asam amino kaproat itu lebih bagus potensinya 10 kali lipat daripada asam tranexamat ya. Kemudian itu tadi obat-obat hemostatika. Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa kalau kita belajar obat-obat hemostatika tidak hanya belajar obat hemostatika saja, tapi obat-obat yang bekerja menghambat hemostatika atau antikoagulan. Kapan obat-obat antikoagulan itu digunakan? Digunakan jika terjadi trombus, emboli, ya, menghambat pembekuan pada saat kita melakukan pemeriksaan darah, ya, diberi obat-obat antikoagulan, ya, supaya apa? Supaya tidak menggumpal. Itu kalau yang diperlukan adalah plasmanya, tapi kalau diambil serumnya ya malah tidak perlu, ya, tidak perlu diberi antikoagulan, ya. Contohnya apa saja antikoagulan itu? Ada heparin, antikoagulan oral ada derivat 4 dihidroksikumarin, kemudian ada derivat lindan 1,3-diol, ya. Kemudian juga antikoagulan pengikat ion kalsium. Artinya antikoagulan itu bekerja dengan cara mengikat ion kalsium. Kenapa bisa sebagai antikoagulan? Karena kita tahu pada proses pembekuan darah tadi ada kalsium yang berperan. Di mana kalsium itu berperan untuk mengaktifkan faktor-faktor pembekuan darah, ya. Mengikat ion kalsium. Kemudian antikoagulan oral ada derivat 4 hidroksikumarin dan derivat lindan 1,3-diol. Jadi seperti tadi ya, hemostatika itu ada juga yang endogen, ya, hemostatika endogen. Kemudian antikoagulan pun ada yang endogen, ya, ada endogen. Jadi apa antikoagulan endogen? Ada heparin. Jadi heparin itu merupakan antikoagulan endogen yang ada dalam tubuh, ya. Dia heparin itu disintesis oleh sel mas, ya. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya dengan mengikat reseptor antitrombin 3. Jadi sudah saya jelaskan, ya. Ini proses mekanisme alami supaya faktor pembekuan darah itu tidak terus terjadi, ya. Perlu faktor-faktor yang menghambat, ya. Kemudian heparin itu bekerja dengan cara menghambat atau mengikat antitrombin 3, ya. Kemudian pemakaian heparin akan mempengaruhi hasil pemeriksaan, ya, mengubah bentuk eritrosit, leukosit, ya, mempengaruhi kadar obat yang lipofilik, ya. Contohnya apa obat lipofilik? Ada propanolol, phenytoin, digoxin, itu obat-obat yang lipofilik. Ya. Kemudian ini mekanisme kerja dari heparin, dia akan mengikat antitrombin 3, ya. Dia punya reseptor di antitrombin 3. Efek lainnya apa jika diberikan heparin, ya? Jadi efek lain pemberian heparin itu ada hambatan aktivator fibrinolitik, hambatan penyembuhan luka, tapi dia akan mempercepat penyembuhan luka. Jadi di sini kalau luka bakar dia akan mempercepat penyembuhan, tapi kalau luka terbuka, ya, dia akan menghambat penyembuhan luka dengan pemberian
heparin ini, gitu ya. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kalau pada proses penyembuhan luka itu dia akan menghambat dengan pemberian heparin. Tapi pada proses penyembuhan luka maka heparin itu diperlukan, ya, gitu. Ada yang bisa menjawab kenapa kalau heparin itu malah mempercepat penyembuhan luka bakar, sedangkan pada luka trauma ya itu malah menghambat penyembuhannya. Ada yang bisa menjelaskan, Alfian Zaka? Ada yang bisa menjawab? Ahmad Yulian? Melinda? Maaf dok, saya nggak bisa dok. Ada yang bisa? Auliana, Mas Auliana, tahu? Maaf dok, saya Pita? saya juga belum bisa dok. Nadia? Nadia tidur, padahal tadi sudah tak kasih waktu untuk istirahat ya, nggak langsung. Ragil? Ini kalau nggak saya tanya ya, artinya sudah paham, saya kira sudah paham, makanya nggak ada yang bertanya. Saya yang menanyakan kenapa, karena tidak ada yang bertanya. Ternyata ditanya, pada nggak tahu ya. Ya sudah kalau gitu, karena saya tidak ditanya, saya yang bertanya, maka saya yang memberikan jawaban ya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang tanya, ya berarti ya sudah ya, gitu ya. Mungkin ada yang bisa membantu. Ini logika aja sih ya. Heparin itu obat apa? Obat antikoagulan. Ya. Pada luka bakar itu ya seperti apa ya? Kok dia mempercepat penyembuhan luka bakar. Tapi pada proses penyembuhan luka dia malah menghambat. Bedanya di mana di sini? Kok ini satunya kok ada kontradiksi gitu ya? Tidak ada yang memberikan jawaban ya? Izin mencoba menjawab dok. Ya boleh, silakan Melinda. Soalnya kata obat heparin kan dia antikoagulan, sedangkan kalau digunakan untuk luka kan kalau dikasih antikoagulan malah akan mempercepat pengeluaran darah. Maksudnya pengeluaran darah kan malah lebih parah, dokter. Sedangkan kalau luka bakar kan belum tentu berdarah mengeluarkan darah. Begitu, dokter. Ada yang lain? Yang mencoba untuk menjawab? Jadi, kenapa kok pada luka bakar dia mempercepat penyembuhan, tapi pada luka traumatik, luka terbuka itu dia menghambat penyembuhan ya. Kan memang heparin itu kan memang antikoagulan ya. Kalau pada penyembuhan luka yang diperlukan apa? Obat-obat golongan hemostatika. Ya, membantu penutupan luka, membantu terbentuknya benang fibrin, trombus ya. Jadi kalau misalnya ada heparin yang fungsinya sebagai antikoagulan, dia malah akan menghambat ya, karena sebagai antikoagulan ya. Kalau penyembuhan luka yang perlukan kan koagulasi ya, hemostatikanya, obat hemostatika.
Itu berarti menghambat ya, menghambat penyembuhan luka. Tapi di sisi lain dia akan mempercepat penyembuhan luka bakar. Kenapa? Karena pada luka bakar itu tidak ada jaringan yang robek ya, jaringan yang robek yang perlu ditutup ya. Yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah aliran darah yang cepat dengan pemberian dengan adanya heparin itu. Ya, kenapa? Karena ada jaringan yang mati di luka bakar itu, sehingga perlu regenerasi sel lebih cepat. Supaya regenerasi sel itu lebih cepat, maka makanan yang untuk selnya itu kan juga harus lancar. Ya. Dengan pemberian heparin, maka aliran darah akan lebih lancar. Kalau aliran darah lebih lancar, makanan ke sel yang di daerah tempat luka bakar itu akan cepat sampai. Kalau cepat sampai, maka regenerasi sel juga akan cepat terjadi, gitu ya. Farmakokinetiknya secara oral itu heparin tidak diabsorpsi, jadi disarankan untuk heparin itu pemberiannya secara subkutan atau intravena. Gitu ya. Kemudian efek samping, karena dia sebagai antikoagulan, pasti efek sampingnya adalah perdarahan. Bisa perdarahan di sistem pencernaan, GI tract, kemudian perdarahan di urin, ya, bisa terjadi hematom, ya, bisa terjadi hypersensitivitas. Sebaiknya tidak diberikan kepada orang yang dengan hemofilia, ya, atau pemberian bersamaan etanol, alkohol, obat-obat yang mempunyai efek samping perdarahan, ya. Misalnya apa? Yang punya efek samping perdarahan, obat apa yang punya efek samping perdarahan? Yang mempengaruhi tromboksan apa, obat apa? Obat hemostatik kan. Kalau hemostatik kan malah menghentikan perdarahan. Yang biasanya mempunyai efek samping perdarahan apa? Kemarin kan sudah saya jelaskan. Obat apa? Aspirin ya. Aspirin itu kan menghambat siklooksigenase COX, di mana kalau dihambat COX itu maka juga akan menghambat tromboksan ya. Kerja tromboksan. Tromboksan itu untuk faktor pembekuan darah, untuk membantu proses pembekuan darah. Kalau dihambat maka pembekuan darah dihambat juga ya. Nah, itu juga harus hati-hati pada pemberian aspirin dengan bersamaan dengan obat heparin gitu ya. Nah, indikasinya untuk apa heparin itu? Heparin diperlukan pada penyakit atau kejadian emboli paru, trombosis vena, ya, infak miokard akut, ya. Jika terjadi toksisitas heparin, maka antagonis spesifik dari heparin adalah protamin sulfat pemberiannya. Sekarang antikoagulan yang lain adalah antikoagulan oral, golongan antikoagulan oral, ya. Contohnya apa? Contohnya antikoagulan oral adalah hidroksikumarin, ya, atau derivat indan 1,3-diol, ya. Bagaimana kerjanya? Kalau tadi heparin punya reseptor spesifik antitrombin 3. Tapi kalau antikoagulan oral dia bekerja sebagai antagonis vitamin K, ya. Antagonis vitamin K, ya. Vitamin K kita tahu sebagai apa? Obat hemostatika sistemik, ya. Jadi karena dia mengantagonis vitamin K, maka aktivitasnya dipengaruhi oleh adanya asupan vitamin K. Vitamin K itu salah satu vitamin yang larut dalam lemak, sehingga juga jumlah lemak makanan itu akan mempengaruhi aktivitas daripada obat-obat antikoagulan oral. Kemudian antibiotik, ya, itu juga akan berinteraksi dengan pemberian antikoagulan oral. Ini gambaran rumus kimia dari vitamin K. Kalau kita lihat vitamin K, bawahnya adalah warfarin. Itu kan kalau kita lihat sepintas, itu rumus bangun dari vitamin K dan warfarin itu kan
hampir sama ya, bedanya pada rantai C yang agak berbeda ya, sehingga warfarin dan vitamin K ini bisa dikatakan sebagai antagonis kompetitif. Ya. Nah ini kalau warfarin ya itu akan mempengaruhi atau menghambat kerja daripada vitamin K. Ya. Ini respon interaksi antara warfarin interaksinya nanti bisa dibaca lagi ya. Dia akan menurunkan responnya jika digabung dengan obat griseofulvin. Griseofulvin itu salah satu obat anti jamur ya. Kemudian barbiturat ya akan menginduksi enzim mikrosoma hati untuk barbiturat. Kemudian responnya akan meningkat jika dia bersamaan dengan fenilbutason ya, kloramfenikol ya, kemudian antibiotik, steroid dan salisilat ya, itu akan responnya akan meningkat ya. Kemudian farmakokinetiknya, kalau tadi heparin itu pemberian oral itu lebih tidak disarankan, tapi kalau antikoagulan oral ini malah disarankan pemberiannya secara oral ya, makanya namanya antikoagulan oral. Ya. Kemudian jika terjadi perdarahan oleh pemberian antikoagulan oral, maka diberinya adalah vitamin K. Ya. Indikasinya sama dengan pemakaian heparin ya. Terus ada lagi antikoagulan yang bekerja mengikat ion kalsium. Kita tahu tadi kalsium berperan pada proses pembekuan darah. Kalau diikat ion kalsiumnya, maka terjadi penghambatan proses hemostatika. Contohnya apa saja yang bekerja menghambat mengikat ion kalsium? Ada Na sitrat, ya, ada senyawa oksalat, ada NADTA. Ya. Kemudian antitrombosit itu juga merupakan antikoagulan, ya, dengan cara menghambat agregasi trombosit. Contohnya apa? Ya aspirin, dipridamol, sulfirirason, dextran ini antitrombosit. Ini mekanisme kerjanya sama dengan kemarin obat-obat analgesik kan, ya, karena aspirin kan memang analgesik ya. Jadi dia menghambat siklooksiggenasenya. Ya, kemudian hambatan siklooksiggenase itu akan menghambat pengeluaran tromboksan, ya, menghambat sintesis tromboksan, ya. Kemudian ini yang tadi ya ada aspirin menghambat sintesis tromboksan, dipridamol itu menghambat ambilan kembali dan metabolisme adenosin, sulfitirason itu memperpanjang waktu hidup trombosit. Kemudian dextran menghambat agregasi trombosit sama dengan aspirin ya. Kemudian obat-obat trombolitik. Trombolitik itu kalau sudah terbentuk trombus, litik itu artinya memecah ya. Trombolitik memecah trombus. Indikasinya untuk apa? Sama sih ya dengan heparin, infak miokard akut, trombosis, emboli ya. Contohnya yang golongan trombolitik ini termasuk golongan antikoagulan juga, ya, menghambat koagulasi, ya, menghambat pembentukan trombus, ya, trombolitik. Contohnya obatnya adalah biasanya golongan enzim sitokinase, ureokinase, ya, rekomendan transkriptase, plasminogen aktivator, ya. Urokinase ini merupakan antagonis dari obat
hemostatika golongan aminokaproat ya. Nah, ini contoh mekanisme obat-obat di mana bekerja ya. Jadi antikoagulan ini antifibrinolytik. Ini fibrinolitiknya ya. Kalau obat antifibrinolitik contohnya asam traneksamat ya. Asam traneksamat tadi kan golongan hemostatika. Jadi dia menghambat sintesis plasmin dari plasminogen. Plasmin ini fungsinya untuk apa? Sebagai pelisis fibrin ya, pelisis fibrin. Jadi itu akan dihambat kerjanya oleh asam traneksamat. Tapi yang malah menginduksi pembentukan plasmin ya, induksi pembentukan plasmin, di mana plasmin itu fungsinya untuk melisiskan fibrin ya, atau namanya fibrinolitik ya. Contohnya apa? Anistriptase ya, kemudian streptokinase, urikinase ya. Itu merupakan obat yang bisa mempercepat atau menginduksi pembentukan plasmin dari plasminogen. Ini pembuluh darah ya, bulat ini pembuluh darah. Jadi kalau ada trombus, dia akan menempel di dinding pembuluh darah. Inilah nanti yang dinamakan atherosclerotic plaque ya. Jadi ada plaque yang menempel di dinding pembuluh darah sehingga aliran darah tersumbat karena ada plaque ini harusnya lebar, tapi karena ada plaque hanya lewat semakin sempit ya. Itu yang menyebabkan aliran darah berkurang ya. Bisa menyebabkan macam-macam, bisa menyebabkan stroke ya. Hipertensi juga bisa ya, karena aliran darahnya tidak lancar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sementara dari saya belum ada, Dok. Ya, kalau sudah jelas, saya ingatkan kembali bahwa minggu depan minggu depan itu presentasi anestesi lokal dan hormon dan ultratonika ya. Yang presentasi adalah mahasiswa gitu ya. Ini di-record ya. Oh, ini ya apa dari Sikia ya yang record ya. Baik, tidak ada pertanyaan? Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, ya sudah saya tutup pemberian materi kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.